Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kamaruzaman Bustamam Ahmad atau KBA. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah mengikuti beberapa kupasan dalam channel ini. Ya biar kayak orang-orang, silakan Anda subscribe, like, share, dan memberikan komen jika Anda memandang channel ini bermanfaat buat Anda. Kemudian kepada mahasiswa saya, terima kasih yang tidak terhingga karena sudah mengikuti beberapa video saya tentang perkuliahan kita mengenai dinamika politik. Tentu saja nanti akan banyak hal yang kita bisa diskusikan saat kita kuliah secara darat, bukan daring. Jadi nanti kita akan coba diskusi. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan coba lanjutkan lagi diskusi kita tentang potensi dan proyeksi politik Islam dalam pemilu dan pilpres 2024. Namun sebelum kita sampai di sana, karena apapun yang akan kita diskusikan tentang perihal politik Islam pada era reformasi akan memberikan dampak, terutama pengetahuan kita bagaimana memahami situasi politik Islam pada era kekinian. Jadi meskipun ini sudah terjadi sekian belas tahun yang lalu, tapi ini sebenarnya tidak akan terputus peristiwa-peristiwa tersebut dengan apa yang terjadi hari ini terhadap keberadaan politik Islam. Nah, di part 2 ini saya akan lanjutkan setelah kejatuhan Pak Harto pada tanggal 21 Mei 1998. Jadi terjadi sebuah euforia yang amat luar biasa dan masyarakat menyambut ini sebagai sesuatu yang patut disyukuri. Umat Islam pada saat itu juga gegap gempita. Kelompok nasionalis sekuler yang mereka terhimpit, terutama PDIP, mendapatkan momen ketika Pak Harto jatuh. Namun sayangnya nanti akan banyak diskusi di situ. Tidak ada satu upaya yang solid dari umat Islam untuk bersatu dalam sebuah wajah yang tunggal mengenai bagaimana mereka mendefinisikan langgam politik Islam. Nah, saat itu Pak Habibie merupakan salah satu tokoh yang membuat adanya bulan madu antara kelompok Islam dengan Pak Harto tampil sebagai seorang presiden. Dan harus diakui, jadi nanti pada saat reformasi ini kelompok dari PDIP yang dia terhimpit mendapatkan momen, kemudian kelompok Islam juga mendapatkan momen, sehingga nanti akan terjadi kontestasi yang amat luar biasa. Nah, salah satu gegap gempita pada waktu itu adalah banyaknya partai Islam. Jadi itu partai dari kalangan gerakan atau ormas Islam yang didirikan, dan itu ibarat seperti jamur di di musim hujan. Dan ada 3 hal yang menjadi agenda politik umat Islam pada waktu itu. Yang pertama adalah rumusan strategi politik yang harus dimainkan untuk mengisi bagaimana era reformasi. Ini pun waktu itu dicoba isi dengan berbagai pola dan strategi, karena pada awalnya strategi akomodatif itu mampu memperdekatkan antara kelompok Islam dengan istana. Kemudian yang kedua adalah Pak Harto yang sedang bulan madu dengan umat Islam tiba-tiba harus menjadi musuh bersama. Orang mengingat Pak Harto dengan berbagai perilaku, padahal jasa beliau terhadap bangsa ini juga tidak sedikit.
Yang ketiga adalah posisi Pak Habibie. Jadi beliau sebagai presiden, tokoh Golkar, teknokrat, ilmuwan, dan ikon cendekiawan Muslim yang amat luar biasa yang dimiliki oleh bangsa ini digambarkan oleh Abuya Syafi'i Ma'arif waktu itu dalam satu artikelnya adalah dia merupakan a right man in the wrong time, on the wrong time. Jadi orang yang betul, yang bagus, tetapi pada saat yang tidak begitu bagus. Jadi inilah posisi dilematis yang dihadapi oleh Prof. Habibie, Allah yarham, sehingga muncul ketidakmenentuan. Ketidakmenentuan ini artinya apa? Apakah umat Islam berjuang di dalam parlemen, atau umat Islam bisa berjuang di luar parlemen selama seperti era Orde Baru yang diperagakan oleh Muhammadiyah dan NU, dan NU memang betul-betul menjaga jarak pada era Pak Harto. Nah, terjadilah pro kontra pendirian partai Islam. Ada yang pro, ada yang kontra, dan para cendekiawan intelektual itu mencoba memberikan narasi-narasi akademis bagaimana akan perlunya atau tidak perlunya mendirikan partai Islam. Dan yang menarik dalam satu artikelnya, Allah yarham Nurcholish Madjid, tampaknya beliau mendukung kemunculan partai Islam. Tapi Allah yarham Kunto Wijoyo cenderung tidak begitu setuju. Kemudian juga kalau tidak salah saya, Prof. Azra juga menulis bagaimana tidak begitu bermanfaatnya partai Islam. Mungkin masih ingat dengan sebuah slogan Islam yes, partai Islam no, atau partai no. Nah, dalam kondisi seperti ini ada juga kelompok atau tokoh dari kalangan Islam yang menganggap umat Islam perlu membuat partai, perlu mendirikan partai sebagai kendaraan politik, sebagai perjuangan moral. Jadi voice of Muslim, suara umat Islam itu ada tempat untuk ditampung dan diperjuangkan di Senayan. Nah, dalam pada saat itu nanti akan saya kupas dalam sesi khusus. Pak E.F. Saifullah Fattah pernah menulis tentang 25 kekeliruan kalangan Islam tentang politik. Jadi ini dikirimkan oleh beliau melalui email kepada saya, karena waktu itu saya memang menulis tentang bagaimana politik Islam era reformasi. Jadi saya menghubungi beliau waktu itu via email, dan beliau memberikan narasi yang cukup bagus tentang 25 hal. Nanti akan kita cari waktu yang tepat untuk membahas, membedah 25 hal, karena saya rasa ke-25 hal tersebut yang disampaikan oleh Pak E.F. waktu itu kepada saya itu masih sangat relevan dan terjadi sampai hari ini di Republik ini. Nah, diskusi pun menggema di berbagai sudut kampus, dan ada yang pro dan kontra. Kemudian dari kalangan intelektual juga muncul istilah masyarakat madani, sebuah istilah yang pernah disampaikan oleh Anwar Ibrahim dalam satu festival Istiqlal tahun 1995 atau 1996 waktu itu. Kemudian ditulis kembali dan dipromosikan oleh Cak Nur waktu itu dalam beberapa tulisan beliau. Dan masyarakat madani waktu itu menjadi sebuah diskursus bagaimana bentuk masyarakat pasca reformasi. Nah, di saat yang sama muncul juga konsep dari sebagian intelektual memperhadapkan antara konsep masyarakat madani dengan civil society. Dan di sini ada Pak A.S. Hikam yang menulis bagaimana pemikiran dan bentuk dasar-dasar atau bagaimana sebenarnya konsep civil society tersebut. Nah, umat Islam atau terutama di kalangan para intelektual, para pemikir, diskusi ini diskusi bagaimana bentuk masyarakat, bagaimana keterlibatan umat Islam dalam politik, bagaimana memori umat Islam di posisi yang tidak begitu bagus di awal-awal Orde Baru, kemudian melihat juga ancaman serius ketika PDIP dengan latar belakang waktu itu lebih banyak kelompok non Muslim dan sosok Ibu Megawati yang dari kalangan nasionalis sekuler, dan itu menjadi perdebatan waktu itu
bahwasanya umat Islam perlu mendirikan partai. Nah, hampir puluhan partai, ada buku direktori partai pada saat itu, dan hampir ormas-ormas Islam itu atau gerakan-gerakan Islam mencoba merespon mengisi era reformasi tersebut dengan mendirikan partai. Nah, akhirnya apa? Suara umat Islam itu menjadi begitu kecil. Jadi dia hanya beberapa saluran politik saja. Partai tidak begitu solid, sehingga karena pecah banyak partai. Dari NU ada partai, dari Muhammadiyah ada partai, dari Memori Orang Tentang Masyumi juga mendirikan partai. Kemudian di NU sendiri ada beberapa partai yang didirikan. Kemudian orang menganggap bahwasanya tidak puas dengan kelompok A, maka mendirikan partai. Sehingga waktu itu ada sekitar 21 partai yang yang berhasil masuk ke Senayan. Tetapi lagi-lagi, nah ini menjadi menarik, sekali lagi yang menang waktu itu adalah PDIP, dan ini menjadi sebuah sebenarnya tidak begitu terkejut, tetapi menjadi keterkejutan bagi umat Islam karena PDIP menguasai Senayan. Kemudian setelah itu Golkar yang waktu itu memiliki masalah internal dan dia tetap solid sehingga berada di posisi kedua. Kemudian seterusnya ada P3, pemain lama, dan PKB dari Nahdliyin ini pun mendapatkan posisi. Selanjutnya ada PAN, kemudian PBB, PK dan PDKB dan seterusnya. Ada, saya hitung ada 462 kursi yang diperebutkan waktu itu. Jadi posisi umat Islam memang secara politik tidak begitu menggembirakan karena masih dikuasai oleh kelompok nasionalis sekuler, kemudian dikuasai juga oleh konon katanya oleh Islam abangan. Nah, karena Golkar berada di posisi yang kedua, jadi kalau mereka bersatu itu bisa menghimpit dan mengkunci kekuatan Islam politik, meskipun nanti akan kita lihat ada beberapa drama setelah itu. Nah, tetapi waktu itu tidak diprediksi atau tidak dibayangkan bahwasanya atau tidak pernah orang berharap akan ada koalisi antara PDIP dan Golkar, karena bagaimanapun PDIP punya memori yang tidak begitu baik dengan Golkar, dan dalam imajinasi umat Islam waktu itu mereka mulai khawatir kalau negara ini dikelola oleh PDIP. Mereka mulai kasak kusuk di Senayan, di luar Senayan juga hal yang sama. Kalau negara ini dikelola oleh PDIP, dan ada banyak analisa waktu itu memang PDIP mendapatkan perhatian yang khusus dari media karena mereka mendapatkan pengalaman buruk pada tahun 1967. Kemudian mereka keluar dari zona nyaman, ketidaknyamanan mereka waktu itu menjadi pemain utama di Senayan. Orang mulai mengenal sosok Ibu Megawati. Jadi dia mulai didengarkan dan mulai mendapatkan ketokohannya. PDI yang dibentuk oleh pemerintah tersingkir secara perlahan-lahan. Kemudian Ibu Mega pun melenggang ke Senayan. Nah, di Senayan itulah mulai dikhawatirkan. Sebenarnya kekhawatiran ini sudah sebelum pemilu pada tanggal 7 Juni 1999. Jadi sebelum pemilu pada 1 Juni 1999, MUI, nanti bisa dibaca tulisannya atau pidato guru besarnya Prof. Ato Muzar ketika beliau menjelaskan bagaimana kajian tentang tausiah. Jadi muncul tausiah dari MUI waktu itu. Untuk tausiah ini bukan fatwa, tapi dia hanya sebatas anjuran untuk berhati-hati itu supaya tidak memilih pemimpin atau orang yang mengelola negara ini dari kelompok komunis. Jadi
isu komunis itu bukan isu kemarin sore, tapi juga pada tahun 1999 MUI telah mengingatkan akan bahaya komunis dan kekuasaan otoriter dan sekular melalui partai-partai peserta pemilu. Banyak narasinya, tapi yang saya mau ambil adalah poin penting. MUI mulai melihat bahwasanya kalau partai ini nanti yang kebanyakan mayoritas non-muslim masuk ke Senayan, maka akan mempengaruhi persoalan kenegaraan dan persoalan kebangsaan. Sehingga tausiah ini sangat kontroversi waktu itu. Ada yang pro, ada yang kontra, tapi punya dampak yang amat luar biasa. Jadi kalau hari ini Anda melihat MUI itu betul-betul dijaga habis oleh rezim yang sedang berkuasa, jadi sangat wajar karena pengaruh MUI itu dalam memberikan tausiah itu kepada masyarakat amat luar biasa pada waktu itu. Bahwasanya hati-hati memilih partai yang kebanyakan dari non-muslim, kemudian tentang bangkitnya kembali komunis yang telah lama ditenggelamkan di republik ini. Kemudian satu lagi persoalan adalah munculnya sosok baru, yaitu sosok Ibu Megawati. Ini juga menjadi diskusi yang sangat riuh di luar istana, di luar Senayan. Bagaimana, apakah boleh seorang pemimpin wanita menjadi seorang pemimpin? Ini diskusi yang panjang dan terjadi di beberapa tempat. Ada para sarjana yang membolehkan, ada tokoh politik yang tidak membolehkan, ada yang berusaha menjawab secara diplomatis. Itu Anda bisa baca dalam beberapa literatur bagaimana kemudian ketika ada ketakutan jika nanti negara ini dipimpin oleh seorang wanita. Beberapa tokoh waktu itu oke-oke saja. Ada, tapi yang menarik nanti ada jawaban Gus Dur bahwa bahasanya beliau setuju ya wanita menjadi presiden atau menjadi pemimpin Indonesia, tetapi beliau menjawab dengan sangat diplomatis, orang Indonesia belum siap dipimpin oleh seorang wanita. Jadi ada diskusi di sana bagaimana tentang sosok wanita menjadi pemimpin. Jadi ada dua hal. Hal pertama adalah tentang kebangkitan tadi komunis, kemudian partai yang banyak di isinya non muslim yang dianggap akan mengancam posisi umat Islam. Yang kedua adalah kemunculan Ibu Megawati sebagai orang kuat. Nah, waktu itu yang akan menjadi RI 1. Nah, di Senayan waktu itu ada dua poros besar mayoritas, poros Golkar dan poros PDIP. Dan poros Golkar tidak akan mungkin bersatu. Kalau sekarang mereka akrab, tapi kalau dulu tidak mungkin bersatu antara Golkar dan PDIP karena punya memori masing-masing. Kemudian disusunlah strategi bagaimana, kalau istilah kita dalam penelitian saya itu adalah menjegal Ibu Megawati. Karena apa? P3 itu sama sekali menolak presiden wanita atau wanita sebagai presiden Republik Indonesia. Jadi sebenarnya sudah bisa mengarah waktu itu bahwasanya dari kelompok umat Islam, politik Islam ini mereka tidak setuju dengan perempuan menjadi presiden Republik Indonesia. Kemudian disusunlah strategi untuk menjegal Ibu Mega sebagai presiden. Jadi ini nanti kalau Anda lihat hari ini ada dendam di sana, dendam bukan boleh jadilah dendam karena perilaku yang diterima pada saat Ibu Mega pada tahun 99 dari kelompok Islam. Kemudian bagaimana mereka strategi yang dimainkan oleh umat Islam, terutama mereka yang tadi banyak di beberapa partai, kemudian mereka bersatu membuat satu poros yang dikenal dengan poros tengah, dan ini legend betul. Jadi poros tengah ini itu adalah ide dari Bapak Bambang Sudibyo, dan ketika beliau diskusi di salah satu kantor di UGM, beliau memunculkan istilah poros tengah. Jadi ada poros Golkar, poros PDIP dan poros tengah. Nah, poros tengah ini mengumpulkan semua kekuatan umat Islam, dan itulah saat awal bertemunya antara kekuatan Islam tradisional dan Islam modern lah, kalau kita boleh gunakan sebuah
klasifikasi atau tipologi seperti itu untuk menghantam dan membuat tembok supaya Ibu Mega tidak menjadi presiden. Strategi ini dijalankan oleh Pak Amin Rais. Jadi lagi-lagi kalau Anda lihat hari ini posisi Pak Amin dalam kancah politik selalu bermasalah, ada sebuah peristiwa yang beliau lakukan, yaitu menjadi memori di kalangan mungkin dugaan saya di kalangan PDIP yang sekarang menjadi atau menjalankan kekuasaan di Republik ini. Pak Amin Rais membuat kekuatan Poros Tengah ini menjadi begitu mengkristal waktu itu supaya Ibu Mega tidak menjadi presiden, maka dipilihlah tokoh, dan tokoh itu adalah jatuh kepada Gus Dur, yang walaupun awalnya Gus Dur itu mengatakan tidak ada masalah dengan wanita sebagai presiden. Jadi kalau Anda pernah lihat beberapa wawancara beliau di salah satu talk show di TV swasta, beliau pernah jelaskan tentang perihal ini. Waktu itu ketika diminta oleh Pak Amin menjadi calon presiden di Senayan, beliau menjawab, Mas Amin, saya mendukung total Anda, Bismillah. Jadi tentu saja Pak Amin juga melakukan lobby-lobby ke beberapa ulama waktu itu, tapi persetujuan dari Gus Dur ini menjadi kekuatan besar, karena dengan demikian PKB yang awalnya tidak begitu dekat dan lebih banyak dekatnya dengan PDIP, akhirnya dia berbalik masuk dalam kantong atau kubu Poros Tengah. Nah, inilah sebuah strategi yang dimainkan. Bagaimana strategi itu? Strategi itu kemudian memunculkan suara voting. Jadi pengambilan suara secara voting, dan awalnya Pak Amin berhasil menduduki posisi ketua MPR, sebuah jabatan yang amat strategis. Dengan posisi tersebut beliau bisa bermain banyak hal di parlemen waktu itu. Kemudian diadakanlah voting, pemilihan atau suara untuk memilih siapa presiden, dan secara memang sudah diprediksi dari awal bahwasanya bersatunya kelompok Poros Tengah ini, dengan mungkin dugaan saya bantuan dari beberapa kalau kita lihat mungkin ada beberapa dari kalangan yang tadi berhadapan dengan PDIP, yang tidak suka dengan PDIP, bisa jadi mereka juga memberikan suaranya di Poros Tengah itu. Akhirnya pemilihannya dimenangkan oleh Gus Dur. Waktu itu jumlah suaranya agak lumayan, yaitu 373. Kemudian Ibu Mega 312. Di luar parlemen, setelah terpilihnya Gus Dur itu menjadi presiden yang akan dilantik, pendukung Ibu Mega itu melakukan berbagai hal, mungkin bukan mengganggu, tapi tidak puas hati, kecewa berat karena mereka menganggap partai PDIP sudah menang pemilu, kemudian seharusnya Ibu Mega bisa duduk sebagai presiden. Namun menghadapi situasi chaos ini, jadi sekali lagi kemarin sudah pernah saya jelaskan tentang huru-hara dan chaos, maka akhirnya Ibu Mega menjadi wakil presiden. Waktu itu, karena saya waktu itu masih di Jogja, mengamati betul perkembangan politik baik di koran, di media. Waktu itu Ibu Mega lebih banyak diam, jarang berkomentar, jarang memberikan pidato berapi-api. Jadi selama menjadi wapres itu, hemat saya beliau sangat hemat bicara. Kalaupun bicara mungkin tidak seperti sekarang yang penuh dengan percaya diri. Baru beliau bisa atau memberikan narasi yang sangat kuat itu setelah beliau mengganti posisi Gus Dur yang digulingkan juga melalui sidang istimewa. Nanti akan kita jelaskan perlahan. Nah, Ibu Mega itu menjadi wapres, wakil presiden, setelah mengalahkan Pak Hamzahas sebagai rival beliau pada saat itu. Karena kalau tidak salah saya Pak Hamzahas itu dari P3, maka terjadilah sebuah konstelasi baru dalam politik di Indonesia.
Apa konstelasi itu? Pertama, Gus Dur, sosok Gus Dur, tokoh NU yang dikenal sebagai tokoh oposan di era Orde Baru, mengayomi kelompok minoritas. Kemudian beliau memiliki berbagai kelebihan dengan ilmu beliau, dengan kebatinan, pengalaman kebatinan beliau itu menjadi presiden dengan zero rupiah. Jadi tidak punya modal, tidak seperti presiden yang terpilih setelah ini karena dipilih secara langsung. Jadi Gus Dur itu bermodalkan 0 rupiah menjadi presiden. Semua kelompok poros tengah berpuas hati, bahagia karena berhasil menjegal Ibu Mega sebagai presiden Republik Indonesia waktu itu, karena partainya awalnya menang, tetapi dengan ada kehadiran poros tengah menyebabkan jalan Ibu Mega menuju istana tertunda karena setelah itu beliau terpilih. Nah, inilah kemenangan puncak dari kemenangan politik Islam di Indonesia. Waktu itu ada buku yang diterbitkan di Jakarta, saya lupa, saya takut salah ngomong, muncullah sebuah tesis baru tentang negara santri. Jadi karena Gus Dur dari santri, dari dunia santri, Pak Amin juga dari dunia santri, beliau kalau tidak salah saya dari Solo ya, memiliki pengalaman santri juga, dan tesis negara santri ini kemudian begitu mencuat dan sangat membahagiakan untuk beberapa bulan, tetapi nanti akan muncul lagi friksi dan kemelut politik setelah Gus Dur terpilih, tapi akan kita kupas pada season berikutnya. Nah, tesis negara santri ini kemudian menjadikan sebuah acuan baru dalam melihat peta politik Islam di Indonesia, terutama di Senayan. Jadi setelah itu dilihat bahwasanya kemenangan umat Islam, karena saya kupas part 2 hanya sampai di sini, itu membuktikan bagaimana kekuatan Pak Amin, kekuatan Gus Dur dengan basis pendukungnya, kemudian bagaimana kelompok-kelompok dari umat Islam berhasil menghadang laju kekuatan nasionalis sekuler. Dan sebenarnya bulan madu keberhasilan itu pun tidak begitu lama terjadi, karena setelah itu muncul lagi kemelut di mana orang mulai susah memahami Gus Dur sebagai seorang presiden, kemudian sebagai seorang pemikir, sebagai seorang santri, sebagai mantan pemimpin satu ormas terbesar di Indonesia. Gaya beliau yang berbicara kemudian dicoba ditafsirkan oleh para pendukungnya, kemudian beliau jalan-jalan ke luar negeri selama beberapa, ya mungkin lebih di atas 10, atau ya mungkin saya mendapatkan dalam tesis saya itu sekitar ratusan hari beliau jalan-jalan jadi ke beberapa negara pada waktu itu, dan mulai menjauhi parlemen DPR. Beliau menganggap DPR itu adalah taman kanak-kanak, sehingga nanti muncullah sidang istimewa, akan kita kupas pada sesi yang ketiga nanti. Namun poin penting dari sesi kedua ini dalam keberadaan politik Islam, sangat wajar hari ini ketika kekuatan politik Islam, kekuatan gerakan Islam itu tidak diberikan angin secara besar, atau angin ya pokoknya yang memberikan keleluasaan bagi tokoh-tokoh politik Islam untuk berkiprah di parlemen dan juga di luar parlemen, karena bagaimanapun ini menjadi memori yang sangat kuat dalam benak PDIP yang mereka pernah dikerjain pada era menjelang runtuhnya Orde Baru, yang konflik antara PDI dan PDIP, di mana pemerintah ikut campur tangan. Kemudian ya modelnya seperti kemarin-kemarin lah yang terjadi di Partai Demokrat. Jadi ada KLB, kemudian macam-macam lah, memang itu ada spesialisnya masing-masing dalam urusan KLB, Kongres Luar Biasa. Nah, poin lainnya adalah ini menunjukkan tadi bulan madu, kemudian lahirlah kekuatan politik Islam yang sebenarnya tidak pernah dipersiapkan dari awal. Jadi
apa yang terjadi itu betul-betul day to day politik, to merespon ke keadaan kekinian pada waktu itu, sehingga pilihan kepada Gus Dur itu pun terjadi dalam beberapa minggu. Kemudian ulama menyetujui, Pak Amin juga melakukan lobby-lobby untuk partai lain, kemudian PKB tadi yang lebih dekat ke PDIP kemudian balik kanan, berada lagi dalam poros tengah. Nah, ini semua menjadi pelajaran penting bagi kita bahwasanya tidak bisa melihat persoalan politik Islam di Indonesia dalam kacamata hitam putih. Di sana ada wilayah abu-abu, yaitu tentang kepentingan. Nah, sampai di sini dulu sahabat, part 2 tentang kupas tuntas bagaimana potensi politik Islam nanti di tahun 2024 dengan memakai metode kaca spion. Jadi kita lihat ke belakang untuk melihat apa yang akan terjadi di 2024. Jika ada komen, jika Anda punya pendapat, silahkan berikan komen di bagian komentar. Jika Anda menganggap channel ini bermanfaat kayak orang-orang juga, silahkan Anda subscribe, like, dan share isi dari diskusi kita pada kesempatan ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.